Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah keempat mengenai kegiatan usaha bank dan jenis bank. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari satu, bank sentral, yaitu tidak melakukan kegiatan operasional perbankan atau hanya melakukan pengawasan terhadap bank umum. Yang kedua, ada bank umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Dan yang ketiga, ada BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dalam skala kecil dan tidak dapat menerima dana dari masyarakat secara langsung. Berikut ini adalah gambaran dari lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Fungsi bank dan lembaga keuangan sebagaimana telah dibahas di video-video sebelumnya, yaitu adalah agen of trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Yang kedua adalah agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Maksudnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana sangat penting dalam proses pembangunan. Yang ketiga adalah agent of services. Maksudnya adalah lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, pemberian jaminan, dan lain sebagainya. Bank Indonesia dan Bank Umum. BI adalah bank sentral. Bank Indonesia mengawasi kegiatan bank umum, dan bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan pengoperasian perbankan. Bank Indonesia dan Bank Umum mencetak uang, BI mencetak uang kartal, dan Bank Umum mencetak uang giral. Bank Umum juga dikenal sebagai BPUG, yaitu Bank Pencipta Uang Giral. Kegiatan bank umum mempunyai kegiatan dua yang utama, yaitu funding dan lending. Funding di sini adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan lending adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Funding. Funding adalah menghimpun dana dari masyarakat secara umum dibagi dalam tiga bentuk produk, yaitu yang pertama simpanan giro atau demand deposit, yang kedua simpanan tabungan atau saving deposit, dan yang ketiga adalah simpanan deposito atau time deposits. Pembagian jenis di atas dimaksudkan agar para penyimpan memiliki pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Tiap pilihan memiliki pertimbangan dan harapan tertentu yang ingin diperolehnya. Simpanan giro.
UU Perbankan Nomor 10 Tahun 98 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Maksud dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan rekening giro tersebut berkurang, baik ditarik secara tunai maupun secara non-tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan secara non-tunai adalah dengan menggunakan biliet giro atau BG. Simpanan tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu tentang yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian antara bank dan penabung, misalnya dalam hal frekuensi penarikan atau sarana alat penarikan. Berikut ini adalah sarana penarikan dari tabungan atau simpanan tabungan. Yang pertama ada buku tabungan, yang kedua ada slip penarikan, yang ketiga ada kwitansi, yang keempat ada kartu yang terbuat dari plastik, yang biasa disebut dengan kartu ATM atau kartu debit. Simpanan deposito atau time deposit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jenis-jenis deposito ada 3. Yang pertama ada deposito berjangka, tidak bisa dipindah tangankan. Yang kedua ada sertifikat deposito, yaitu dapat diperjualbelikan. Yang ketiga ada deposito on call, yaitu jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama orang atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang deposito tersebut. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Pengambilan bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai ataupun non-tunai, dengan cara pemindah bukuan, dan pendapatan bunga bersih didapat dari bunga dipotong pajak. Jumlah yang disetorkan pada simpanan deposito berjangka untuk saat ini ada peraturan dari pemerintah bahwa batas minimalnya adalah sebesar 5 juta. Bila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah dikenakan penalty rate. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominalnya saja, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga. Sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan ke pihak lain. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Pengambilan bunga deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan.
Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang mau menerbitkan deposito on call tersebut. Lending. Lending adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan loan. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, Pasal 1 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jenis kredit dilihat dari segi waktu. Ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua, ada kredit jangka menengah. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan kredit jangka panjang, yaitu kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan di atas 3 tahun. Unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit, dalam hal ini bank, bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, dan atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum kredit diberikan, bank sudah melakukan penelitian dan pengkajian mendalam tentang nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabahnya dalam membayar kembali atau melunasi kredit yang diterimanya. Yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian di mana diatur di dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan kesepakatan ditandatangani bersama antara bank dan nasabah. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ini disebut juga dengan akad kredit. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu adalah jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Unsur-unsur kredit yang keempat adalah balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu, diharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu pula. Keuntungan atas pemberian kredit itu adalah bunga atau biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit. Quotes for today. Success doesn't come to you. You go to it. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.